Ya, mari kita masuk dalam doa ya. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita akan belajar siapakah sebenarnya kita sebagai hamba dan Tuhan kita. Kita bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur jika kami bisa terus di dalam hadirat Tuhan, dalam kasih Tuhan, kami dipimpin dan selalu tidak meninggalkan panggilan kami sebagai hamba-hamba, dan Engkaulah Tuhan kami, pemilik kami, dan segala sesuatu yang kami sudah kerjakan atau yang akan kami kerjakan dan juga sedang kami kerjakan, biarlah semuanya benar-benar adalah satu tingkah laku yang keluar dari hati seorang yang mengerti siapakah Tuannya, hati seorang hamba. Kami jujur di hadapan Tuhan, kami seringkali merasakan bahwa kamilah Tuhan atas hidup kami. Kami yang menentukan diri kami, dan dunia mengajarkan bahwa semua bergantung kepada aku, dan semua usaha ditentukan dari dirimu. Dan dunia mengajar supaya kami juga mengajar anak-anak kami dan semua orang di sekeliling kami bahwa manusia bisa mencapai apa yang diinginkannya dengan kekuatan dan kemauannya. Tapi hari ini Tuhan, kami belajar bahwa Engkaulah yang sudah merancang kehidupan kami, Engkau yang sudah menetapkannya, dan dengan kekuatan kekudusan Tuhan dan kebenaran-Mu, Engkau memilih dengan kasih-Mu setiap kami yang menjadi milik-Mu, dan sebagai biji mata-Mu, Engkau melindungi kami, Engkau menopang kami. Dan disitulah kami sungguh-sungguh merasakan bahwa hati hamba itu adalah satu-satunya hati yang diterima oleh Tuhan. Kami serahkan hati kami Tuhan, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, saya mute dulu semua ya. Oke, hari ini kita belajar tentang hamba dan tuan. Ya, kita akan melihat di dalam tayangan ini ya, hamba dan tuan. Nah, firman Tuhannya diambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Saya bacakan ya. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak dan menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku," ini gembalanya ya, "ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih? Nah, ini ayat yang penting sekali. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu yang melayani tuannya? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Jadi sudah taat dan melakukannya. Perlukah tuan itu berterima kasih? Jawabnya tegas. Wah, ini satu kalimat bertanya tetapi nggak perlu dijawab karena jawabannya jelas. Jawabannya apa? Tidak. Ya, jawabannya jelas sekali tidak. Jadi tidak perlu berterima kasih. Jadi Tuhan tidak perlu berterima kasih kepada kita waktu kita sudah melayani, sudah baik, dan disebut sebagai hamba yang setia itu. Tuhan tidak perlu dan tidak kita butuhkan juga terima kasih Tuhan bagi kita, dan juga Tuhan tidak perlu berterima kasih. Mengapa? Nanti saya jelaskan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, ini ya, jadi prinsip kita adalah kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Ya. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan kita lihat di sini seolah-olah hamba itu kasihan sekali, nggak punya kehendak, nuruti semua kayak budak gitu ya. Jadi dulos. Memang ditulisnya aslinya, bahasa aslinya nih budak sebenarnya. Dulos. Jadi pelayan yang bergantung sepenuhnya dan nyawanya, hidupnya itu milik tuannya. Jadi budak itu kalau bersalah atau ada sesuatu itu boleh dibunuh sebenarnya ya. Karena sudah dibeli harganya, nyawanya sudah dibeli. Nah, kita akan belajar hari ini mengapa Tuhan Yesus menceritakan gambaran ini tentang tuan dan budak ini ya.
Nah, kita akan melihat ini. Siapakah Tuhan dan siapakah hamba itu? Nah, seringkali Yesus adalah Tuhan kita dan Allah kita. Tuhan yang berhati hamba. Nah, sebaliknya, kadang-kadang kita ini hamba yang berhati Tuhan. Jadi kita ini seolah-olah kita yang memiliki hidup kita, dan kita nggak pernah sadar bahwa dalam kehidupan kita ini, bahwa Tuhan kita itu bukan diri kita. Tuhan kita itu adalah ya Tuhan kita ini hamba. Ya, kita ini adalah seorang hamba. Nah, dari kalimat-kalimat ini ada hal yang penting adalah, nah, kita melihat bahwa apa yang ditugaskan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, pelayanan-pelayanan kita, bahkan yang mungkin bagi kita kadang mengalami satu pelayanan yang tanda petik ya. Kok saya sendirian, kok saya merasa bahwa semua itu ditimpakan kepada saya. Atau ada gereja-gereja tertentu yang memang secara rohani semuanya itu dianggap dilimpahkan kepada rohaniawan, kepada para hamba Tuhan gitu ya, penginjil, pendeta itu. Nah, sehingga banyak sekali pekerjaan yang membebani mereka dan mereka merasa kenapa mesti saya sendiri gitu. Jadi merasa seolah-olah mereka itu bebannya terlalu berat, terlalu besar gitu. Nah, kenapa pekerjaan-pekerjaan pelayanan seperti ini itu seringkali membuat hamba-hamba ini itu keberatan. Hamba-hamba ini merasa bahwa seharusnya saya tidak dibebani seperti ini. Jadi ingin diringankan dan ingin kalau bisa itu ya dibebaskan dari pekerjaan pelayanan dan semuanya itu. Dan apa yang terjadi? Kita harus tahu bahwa ini bukan hubungan budak dengan tuan seperti di Afrika atau zaman-zaman perbudakan. Nah, ini beda. Bedanya apa? Karena kita dibuat nantinya oleh Tuhan adalah di dalam kehambaan kita, di dalam kehambaan Kristus itu, kita akan memiliki satu kemerdekaan yang sejati, satu kekuatan yang luar biasa, dan kita bisa mengalahkan perbudakan yang ada yang mengikat manusia. Jadi kalau kita memperhambakan diri kepada kebenaran, kepada Tuhan, maka kita akan dibebaskan dari perhambaan kepada dosa ini. Jadi kalau saya diperhamba oleh dosa dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, diikat di situ dan saya tidak bisa keluar, maka saya menjadi tuan atas hidup saya dan saya tidak mau menjadi hamba kebenaran, saya tidak mau menjadi hamba daripada Tuhan, hamba daripada Kristus, maka hidup saya itu akan terlepas dan kita akan tersesat ya. Dan ini berkaitan dengan ayat pertama, pasal 17 ayat pertama itu tentang penyesatan. Jadi kenapa ada kehidupan yang menyeleweng seperti itu? Karena kita ingin mengatur diri kita sendiri. Dan karakter seorang anak Tuhan, jemaat, itu adalah yang ditekankan oleh Tuhan. Minggu yang lalu kerendahan hati kan? Nah, kerendahan hati itu hanya ada di dalam satu pekerjaan di dunia ini yang paling pas, adalah budak, hamba. Kenapa? Karena dia harus tahu bahwa dia itu adalah seorang hamba, seorang pelayan. Kenapa seorang pelayan? Karena memang Kristus memberikan contoh, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang untuk memberikan hidupnya, dia datang untuk mempersembahkan dirinya. Jadi bukan mengambil hidupnya, bukan merasa dirinya harus dibela, merasa dirinya bahwa dia harus didukung oleh Bapaknya, dan dia harus ya dilindungi dan diselamatkan oleh Bapaknya. Dan itu permintaan orang-orang yang ada, yang selalu dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk mencobai dia. Turunlah kamu dari salib itu, tunjukkan kekuatanmu, tunjukkan mujizatmu. Untuk apa? Bahwa dirimu itu bisa kamu selamatkan sendiri. Kamu bisa menyelamatkan orang lain, bahkan membangkitkan orang mati bisa. Nah, kamu sendiri mau mati nggak bisa menolong dirimu sendiri. Nah, itu berkaitan dengan apa? Dengan nilai dan value dan karakter sifat daripada hamba Kristus ini. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau Kristus tidak mempersembahkan hidupnya menjadi hamba itu, maka tidak ada jalan keluar bagi seluruh manusia, karena tanpa menjadi hamba, tidak ada orang yang bisa memiliki tuan. Dan itu satu prinsip Alkitab. Jadi kalau kamu menjadi tuan atas dunia ini, dan tidak menjadi hamba bagi Tuhan, dan kamu diperbudak oleh dunia ini, maka kamu adalah hamba dunia ini, hamba dosa ini. Kalau kamu mengenal kebenaran dan hidupmu hidup untuk kebenaran untuk Tuhan, maka kamu adalah hamba kebenaran, hamba Kristus, dan hamba Allah. Dan itu jelas sekali. Ya. Jadi kita harus diminta oleh Tuhan untuk apa? Untuk melihat gambaran seorang hamba itu apa.
Jadi yang pertama, di dalam pasal 16 terakhir dan pasal 17 pertama, ada 3 peristiwa ya. Jadi termasuk cerita tentang hamba ini. Nah, yang 2 ini saya mau awali dengan bagaimanakah seorang hamba itu bisa menjadi hamba. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan tentang pengajaran mengampuni dosa dan menegur dosa. Mendisiplin orang-orang yang sesat, orang-orang yang berdosa, dan itu harus diberitahu tentang kesalahannya, terutama adalah tentang keselamatan dan siapakah Kristus. Kalau mereka tidak bisa menerima Mesias, maka mereka itu harus ditegur, mereka harus diberitahu, dan mereka harus diberikan pengajaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu adalah kita harus menyediakan hati untuk apa? Untuk mengajar, untuk mengarahkan. Kalau mereka tidak mau mengikut Kristus yang benar, maka kita berhak untuk memberitahu kepada mereka. Ya, sampai ada langkah-langkahnya. Bahkan kalau di dalam Kisah Para Rasul dan juga suratan Rasul Paulus, itu kita harus lepaskan orang itu supaya tidak mengganggu di dalam gereja, dan orang-orang seperti ini itu akan merusak semuanya, dan kita harus melepaskan dia. Dan sampai akhirnya Paulus dengan sangat marah sekali, kita harus serahkan kepada iblis. Nah, itu satu satu teguran yang terakhir yang sudah tidak bisa lagi diterima. Nah, waktu menegur, kita harus memiliki hati bukan hanya menegur, tetapi mengampuni. Nah, ini yang sulit sekali. Tanpa hati seorang hamba, kita nggak bisa mengampuni. Kenapa? Karena kita merasa lebih tinggi menjadi Tuhan atas orang yang berdosa. Saya sekarang yang menegur kamu, saya Tuannya. Saya yang berhak karena saya lebih tahu, lebih kudus, lebih suci, lebih ngerti firman Tuhan, lebih ngerti dari semua yang kamu nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah, di situ mengampuni itu berkaitan dengan hati seorang hamba. Mengampuni itu artinya menjadi sama dengan orang yang kita tegur di dalam posisi dosanya. Karena kita juga sama. Kita sama pernah jatuh dalam dosa yang sama. Jadi kalau kita belajar dari kehidupan kita menjadi bisa seperti ini, itu kan dari kita dari bawah. Dari kita melawan Tuhan, kita nggak taat, nah itu kita alami semua. Baru setelah itu kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Dan kita baru merasakan, wah luar biasa menjadi anak Tuhan. Nah kita harus tahu bahwa posisi kita itu dulu sama dengan mereka. Dan termasuk orang yang akan kita tegur, dan di dalam kondisi keluarga Kristen, gereja Kristus, seperti itu ya. Nah kita harus memiliki hati menegur. Tetapi kita harus punya apa? Dasar dari menegur itu apa? Menerima kembali kalau mereka bertobat, mereka berbalik hatinya, maka kita akan mengampuni dengan apa? Dengan sebulat-bulatnya, sepenuhnya. Jadi tidak mengingat lagi, bukan melupakan ya, tidak mengingat lagi perbuatan dosanya. Apapun di belakang itu bersih. Dan ini sulit. Kenapa sulit? Karena seorang hamba lah yang bisa mengampuni. Kalau dia merasa dia lebih benar, dia merasa dia lebih terhormat, oh saya merasa kedudukan saya lebih tinggi, nggak akan mungkin bisa menjadi hamba. Jadi semakin tinggi kedudukan seseorang di dalam kehidupan kita, baik jadi orang tua, mama, papa, atau jadi orangnya orang tua, atau jadi pemimpin gereja, atau menjadi penasihat, dan juga orang-orang lebih daripada pemimpin yang punya pengaruh luar biasa di dalam lingkungan rohani, kita harus tahu bahwa semakin tinggi jabatan orang itu, dia harus dipersiapkan dengan apa? Hati yang mau mengampuni, hati yang mau menegur, dan dengan dasar hati yang menerima kembali, dan dia harus membuka kelemah lembutan itu, kerendahan hati itu. Nah di sini kalau tidak ada hati hamba, itu nggak mungkin. Jadi semakin kita nggak bisa mengampuni orang, itu artinya kamu semakin merusak kehambaan dalam dirimu. Kamu semakin menjadi Tuhan atas hidupmu, dan kamu menjadi Tuhan atas orang itu. Dan ini tidak diizinkan. Nah yang kedua, murid-murid itu ada masalah dengan iman mereka. Ya, pada ayat yang ke-6 ya. Nah, ayat ke-6 dari ayat ke-5 saya bacakan ini ya. Lalu rasul-rasul itu, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman pada kami. Jawab Tuhan, ayat 6, Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kecil saja, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Apa artinya?
Artinya pada ayat keempat, ya ini artinya. Jadi kalau seorang tidak memiliki iman yang rendah, mempunyai kehambaan itu, dan meminta ditambahkan imannya, nggak akan bisa. Karena semakin ditambahkan pengetahuan dalam iman, iman itu semakin lumpuh. Semakin ditambahkan dengan kekuatan-kekuatan secara dunia, iman itu bukan semakin kuat. Ditambahkan uang, iman nggak makin kuat. Iman tidak pernah diperkuat dengan uang, tidak pernah diperkuat dengan perbuatan baik. Enggak. Tapi di sini, dengan apa? Dengan pengampunan. Nah ini kita lihat ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, orang-orang yang berhati hamba, memiliki iman, itu baru bisa menerima ini. Tapi rasul-rasul sulit sekali. Tambahkanlah iman pada kami. Kok bisa tambahkan iman pada kami? Loh, kamu kalau punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu percaya kepada saya, dan kamu memiliki hati bukan hanya menegur, juga mengampuni, memiliki hati hamba, maka kamu bisa menerima itu. Wah, mereka sulit sekali. Kenapa? Karena, wah, kalau gini sampai kapan saya bisa menerima dia? Dan dikatakan dengan jelas, sampai berapa kali saya mengampuni orang-orang ini. Petrus juga diberitahu oleh Tuhan, 70 kali 7 kali. Artinya angka 7 itu adalah angka kelipatan bagi kekuatan pekerjaan Allah. Jadi pengampunan itu bukan pekerjaan kita, saudara. Pengampunan itu bukan sifat daripada manusia, dosa kita, daging kita, bukan. Kalau kita berdasarkan hati kita, emosi kita, diri kita, keakuan kita, nggak bisa. Kita selalu menjadi tuan, kita nggak bisa jadi hamba. Tetapi waktu kita menyadari Kristus dan siapakah diri kita langsung tahu bahwa kita adalah seorang hamba. Dan posisi kita sama dengan orang yang kita tegur. Semakin kita menegur orang, itu artinya apa? Kita ngaca diri. Kita tahu diri kita tuh sama dengan dia. Karena dosa tidak ada besar kecil di hadapan Tuhan. Jadi kita sama dan posisi sama itu. Dan apa yang kita inginkan adalah hati yang mau diterima oleh Tuhan. Dengan syarat apa? Ya orang itu ditegur dengan kasih Tuhan, dengan disediakan pengampunan. Kalau kamu kembali kepada Tuhan, kami terima. Kamu menjadi saudaraku. Kita menjadi saudara seiman dan tidak ada lagi sekat dosa di dalam diri kita. Jadi persahabatan kita, persaudaraan kita itu tidak pernah dihalangi oleh dosa. Kenapa? Karena itu sudah dicabut dosa, perbudakan dosa, dan yang mengikat kita itu yang membuat kita jauh satu sama lain, renggang itu nggak ada nanti. Dan seorang hamba berhubungan dengan seorang hamba, sama-sama hambanya, dan di situ kekuatannya itu, persekutuannya adalah persekutuan para hamba-hamba ini, adalah di dalam kekuatan kehambaan Kristus. Jadi orang-orang itu saling merendahkan hati, saling mendahulukan orang lain, dan dalam setiap pelayanan, saudara, waktu kita ditegur, kita bersyukur sekali. Kenapa? Waduh, kamu ingatkan saya, aduh saya terima kasih. Bukan semakin apa? Semakin kita benci orangnya. Semakin diberitahu kebenaran, wah semakin kita musuh orangnya. Dan itu manusia lama kita. Nggak mungkin kita menjadi hamba dengan cara seperti ini. Dan bagaimana kita menjadi hamba? Kita harus memiliki iman yang sebesar biji sesawi. Ya. Dan Alkitab itu selalu memberikan ilustrasi gambaran. Iman itu sebesar biji sawi. Memberikan persembahan itu sekecil dan bukan sekecil ya, seringan atau dipersembahkan oleh seorang janda itu. Dan begitu sepeser dua peser itu yang diberikan dibanding dengan orang-orang memberikan besar, itu kecil sekali. Dan iman juga sama. Kalau kamu punya iman satu biji saja, itu ada imannya dengan kecil seperti biji sesawi itu sudah cukup, Tuhan katakan. Berarti apa? Masalahnya adalah bukan soal imannya, bukan soal bagaimana menegurnya, adalah ya ini intinya. Kehambaan Kristus itu tidak pernah menjadi milik kita. Jadi kita sehari-hari kita akan melihat, kita ini hamba enggak? Apa artinya? Nah, kamu sekarang dalam posisi-posisi tertentu, kalau lihat orang bersalah, orang berdosa, nah kamu posisimu di mana? Kamu berada sebagai tuan, mengajari mereka, merasa tinggi dari mereka, atau kamu merasakan hal yang sama pada masa-masa kamu diterima oleh Tuhan. Dan disitulah kita bisa menghadapi orang itu dengan kelemah lembutan Tuhan, dan menegur orang itu dengan kasih Tuhan, dan menyediakan pengampunan. Kalau itu berurusan dengan kita, kita harus yang proaktif memberitahukan.
Atau kalau perlu gitu ya, kita datang dan meminta maaf dulu. Kalau memang saya salah, saya meminta maaf. Kalaupun saya nggak tahu salah saya di mana, tetapi kita datang. Dan kalau orang itu juga sama, datang pertama kali, dan kemudian proaktif menyatakan yang sama, dan kedua orang ini bertemu saling rendah hati dan menjadi seorang hamba hatinya, wah itu persekutuannya semakin erat. Kenapa? Karena kita tidak disekat dengan dosa keegoisan, keiri hatian. Wah, kebenaran diri sendiri lebih benar daripada orang lain, orang-orang yang berdosa, dan kita berada di tempat yang tinggi sekali. Enggak, itu harus dibawa. Tuhan katakan barang siapa yang meninggikan diri akan dihina oleh Tuhan. Barang siapa yang hina akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang direndahkan manusia ditinggikan oleh Tuhan. Dan itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi hamba itu menunjukkan apa? Satu ketundukan otoritas. Nah ini perhatikan ya, otoritas. Kalau taat, seorang hamba harus taat. Jadi hamba itu adalah otoritas diri, status diri, dia harus berada di bawah kuasa tuannya. Itu otoritasnya. Dirinya, beingnya ya. Being itu artinya jati dirinya. Yang kedua, hamba itu harus menjalankan ketundukannya, ketaatannya. Nah itu disebut sebagai taat atau setia. Jadi setia itu doing-nya. Kita mengerjakannya itu setia. Kita mengerjanya itu dengan taat. Tapi kalau diri kita ini adalah tunduk dalam otoritas ilahi, itu jadi diri kita. Seorang hamba harus tunduk dan dia harus taat, setia menjalani semuanya. Jadi perubahan dari dirinya lah yang dimulai, baru setelah itu dia berjalan melakukannya dengan taat dan setia. Jadi kekuatan sumber daripada kita melihat ketaatan seorang hamba itu ada atau tidak, itu jelas sekali. Yang pertama adalah bagaimana dia menegur orang dan apakah dia menyediakan hati mengampuni. Nah itu. Yang kedua, dia memiliki iman sebesar biji sawi enggak? Karena tanpa iman sebesar biji sesawi, kamu nggak akan bisa mengampuni seperti Tuhan mengampuni. 7 kali, 77 kali. 7 kali datang kembali dan 7 kali dia bertobat. Ya kamu terima. Artinya apa? Dia ini manusia ini yang memang berdosa seperti itu. Berulang-ulang dengan sempurnanya dosanya, tanpa ada pengampunan sempurna, dosa yang dilakukan dengan sempurna ini, itu tidak bisa dibereskan. Hanya yang sempurna bisa bereskan. Apa itu? Pengampunan. Jadi kita menegur orang berdosa, posisinya adalah kita menjadi hamba kebenaran, hamba dari Kristus. Jadi waktu saya menegur, posisinya adalah bukan saya lebih tinggi dari kamu. Nabi-nabi waktu diperintahkan Tuhan, diutus oleh Tuhan, termasuk Maliaki. Kita sudah bahas masuk Maliaki ya, hari Sabtu itu, dan Jumat. Dia diutus oleh Tuhan untuk apa? Memiliki satu hati, bukan melebihi bangsanya. Bukan melebihi orang-orang dia tegur. Dia mengatakan, ayo mari bersama. Kita berkabung, kita bertobat, dan kita merata pada Tuhan. Kita memohon pengampunan Tuhan. Nabinya pun ikut di dalamnya. Bukan nabi, ayo kamu bertobat. Saya liatin gitu. Bukan. Nabinya pun ikut bertobat di dalamnya. Imam besar juga sama. Waktu memberikan persembahan anak domba gitu ya, di depan ruang Maha Kudus dan di depan tabut perjanjian itu, dia harus meratap di sana, dia harus menangis, dan dia harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Baru setelah itu dia korbankan untuk bangsanya. Jadi bukan hanya dia mengatasnamakan bangsanya, terus dia merasa dirinya dia nggak ada dosanya gitu. Enggak, dia harus bereskan dirinya dulu. Jadi sebelum menegur orang, nah kita harus hati-hati ya. Kita kalau menjadi seorang, baik orang tua, baik pemimpin-pemimpin rohani, atau menjadi seorang hamba Tuhan seperti saya, itu harus mengoreksi diri apa? Sebelum menegur orang, kamu harus tahu betul, kamu itu ada balok enggak di matamu? Ada selumbar enggak di matamu? Jangan lihat selumbar di mata orang lain, kamu tahu. Tetapi dari dirimu kamu enggak tahu. Balok di matamu, kamu enggak tahu. Jadi sebelum menegur orang dengan hati mengampuni, seorang itu harus tahu bagaimana kamu mengoreksi diri. Bagaimanakah berhadapan di hadapan Allah. Jadi sebelum dia menegur orang, dia harus berdoa dulu, dia harus berpuasa dulu, dia harus menyerahkan hidup pada Tuhan. Tuhan pimpin saya tidak lebih baik dari dia. Tuhan ampuni saya jika saya nanti salah menegur. Dan waktu dia datang menegur orang itu, maka hatinya dia sudah tahu posisinya, dia tidak lebih baik dari orang itu. Dia hanyalah hamba. Saya mengerjakan ini karena saya adalah hamba. Dan tidak lebih tinggi dari kamu. Kita sama-sama hamba di hadapan Tuhan. Maka di situ ada kesetaraan.
kesetaraan perhambaan, kesetaraan persaudaraan. Jadi kita merasakan apa? Orang itu akan menerima kita. Kenapa? Karena dia tidak digurui, tidak dihakimi, tidak dihukum. Tapi dia merasakan apa? Dia dikasih, dia diterima, dia akan diampuni. Nah, ujungnya itu yang membuat orang-orang Kristen itu lebih daripada semua orang di dunia ini. Dan persekutuan mereka semakin indah dan semakin memukau orang-orang seluruh dunia. Dan itu terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Mulai dari pasal 2. Seluruh persekutuan orang percaya itu mengagumkan orang-orang dan mereka ingin sekali menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena di situ dosa dan kengerian yang ada, orang-orang yang hatinya yang busuk itu bisa menjadi harum baunya di hadapan Tuhan. Dan itu semua apa? Karena karya Kristus di dalam diri kita. Orang-orang yang memiliki hati hamba tunduk dan kita setia menjalankan. Dan kita bersyukur ini. Dan itulah sumber kekuatan kita, sumber bukti orang yang punya hati hamba adalah waktu menegur, dia punya mengoreksi diri dan dia tahu posisi sama dengan orang yang ditegur dan dia memberikan hati mengampuni, menerima kembali seutuhnya dan tidak mengundat-undat, mengingat-ingat dosanya. Dan dia sudah tidak mengingat lagi dan dia terima seutuhnya. Dan itu ada satu sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena orang itu akan menjadi hamba seperti kita. Kita semua adalah hamba-hamba yang sama. Jadi disinilah kunci yang istimewa. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang hamba. Nah, kita lanjutkan. Jadi hamba itu dikatakan dia menjalankan semua itu sebagai kewajiban. Dan itu loh seorang hamba. Kalau kamu tidak menjalankan kehambaanmu, ya kamu bukan hamba. Kalau kamu merasa kamu dirimu Tuhan, ya kamu bukan hamba, kamu Tuhan. Gitu kan? Dan kamu kalau menjadi Tuhan atas hidupmu, ya kamu menjadi Tuhan atas dirimu. Dan kamu akan tersesat. Dan kamu akan merugikan orang lain. Dan tidak bisa melakukan untuk dirimu. Jadi seorang hamba, dia tunduk, dia taat, dan dia setia melakukannya. Terhadap apa dia tunduk, terhadap apa dia setia? Terhadap seluruh perintah tuannya. Nah ini perlu dicatat. Jadi kalau saya sedang makan gitu ya, saya punya pembantu gitu. Ya, dulu namanya si Miss gitu ya. Miss, itu ada tamu, bukain pintunya. Dia lagi makan, dia taruh makannya. Nggak lakuin makan, itu ada tamu, tolong bukain pintunya. Nggak tahu ya, saya nggak akan tahu nggak? Ya, ini kurang ajar ini. Ini bukan hamba, ini bukan pembantu ini. Ini malah tuannya, Tuhan aja buka sendiri. Kurang ajar sekali ini orang. Nggak akan seperti itu. Jadi waktu dia dalam pekerjaannya, dia mengerjakan, nah semua kan pekerjaan untuk tuannya. Begitu tuannya memerintah, ini ada sesuatu yang harus kamu kerjakan. Dia letakkan semua dan dia kerjakan perintah tuannya. Walaupun dia mengerjakan pekerjaan tuannya, tapi dia diperintah, lepaskan. Kamu harus buka pintu, kamu harus melakukan ini. Dan dia taat, dia lakukan. Dan itu seorang hamba. Mendengar perintah Tuhan. Mendengar apa yang diperintahkan, mendengar kehendak Allah. Apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Dan kamu adalah hamba kebenaran. Hamba firman. Hamba Kristus. Jadi bukan perasaan saya, bukan kemauan saya. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan, itu saya mau pegang. Nah, pada saat itulah kita merasakan ada satu kemenangan, satu sukacita, karena kita tidak lagi diikat dengan perbudakan dan kekuatan dampak daripada dosa itu. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Ya, perhatikan baik-baik. Kita melihat. Perhatikan baik-baik. Jadi setelah dia mendengar perintah tuannya, terus dia jalankan, baik itu pekerjaan dia lakukan semua. Nah, saya tanya sekarang, semua ini dia kerjakan untuk dirinya atau untuk tuannya? Jawabannya adalah untuk kemuliaan tuannya. Ya, untuk kemuliaan tuannya. Jadi maksudnya apa, Pak? Jadi waktu saya kerjakan ini, kalau untuk diri saya bisa merasakan saya bosan, saya merasa terbeban, dan saya merasa tertekan luar biasa, dan saya akhirnya memberontak kepada Tuhan saya. Karena merasa bahwa ini bukan kerjaan saya. Ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan kewajiban saya. Tapi kalau seorang hamba yang mengerti tuannya dan tahu hidupnya adalah bergantung pada tuannya, maka seluruh pekerjaan dia lakukan, tanda petik kewajiban dia itu, dia lakukan dengan satu hati yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena hidupnya dipegang, dipelihara, dan dijamin oleh tuannya. Dan ini yang penting. Jadi seorang budak itu, seluruh hidupnya, makan dan semuanya, itu dijamin oleh tuannya. Budak ini melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada dia dari tuannya. Karena apa? Karena dia hidupnya itu diselamatkan oleh tuannya.
Ini kuncinya. Jadi dia mendengar perintah, kenapa? Karena dia sudah menyelamatkan hidup saya. Dia sudah menebus saya. Dia sudah memiliki saya. Dan saya waktu menjalankan semua bukan untuk diri saya, tapi untuk Tuhan saya. Kenapa? Karena dia sudah memberikan nyawa untuk saya. Dia sudah menebus saya. Dia sudah membeli saya. Dan itu adalah Tuhan saya. Tuhan itu artinya juga dalam arti penciptanya juga sama dengan semua manusia. Nah, kalau kita tahu seperti ini, pekerjaan dan semua pelayanan untuk sang Tuhan itu bukan untuk nama dirinya. Jadi semakin tuannya itu dipuji, dia semakin bersuka cita, bukan sebaliknya. Kalau dia melakukan kita dipuji, wah dia makin senang, wah iya coba gitu ya. Dan kemudian dia lihat budak-budak yang lain nggak rajin, nggak ya kurang benar gitu ya. Terus dia waktunya lebih panjang, dia bisa memberikan pekerjaan yang lebih baik. Wah dia merasa dia lebih unggul dari yang lain. Padahal tetap aja kamu budak. Jadi bukan itu yang Tuhan lihat. Kita seringkali membandingkan pekerjaan-pekerjaan kita dengan orang-orang yang lain, yang bertalenta lain, yang sama-sama budak di dalam hamba Tuhan, di dalam pekerjaan dan pelayanan keluarga Kristus gitu kan. Tetapi kita seringkali kita membandingkan itu. Padahal kita nggak bisa membandingkan itu, karena masing-masing punya pekerjaan, punya talenta, dan punya panggilan dari Tuhan. Dan kita tidak bisa lagi untuk apa? Membanding-bandingkan. Apa yang kamu kerjakan dipercayakan dan itu kewajiban kamu. Itu kamu lakukan bukan untuk membandingkan, bukan untuk dirimu, tetapi untuk apa? Memuliakan pekerjaan Tuhan. Bahkan seorang hamba yang baik itu melihat hamba lain di dalam kekurangan, dia bisa membagikan hidupnya pada hamba itu. Dan ini ada di dalam lingkup perhambaan. Dan semua hamba itu sebenarnya diikat dengan kesetiaan kepada Tuannya. Bukan kepada dirinya, nama dirinya, tapi kepada kesetiaan pada Tuannya. Dan hamba itu harus mau melepaskan semua apa yang dikerjakan pada saat tuannya meminta dan memerintah dia melakukan A, B, C, D. Yes, dan itu adalah satu prinsip yang ada di angkatan darat, di tentara-tentara itu ya komandonya. Jadi nggak bisa membantah. Dan saudara tahu, jadi tempat tertinggi di dalam ketaatan itu adalah di dalam tentara, army, ya Navy dan semuanya. Amerika sangat terkenal sekali. Yes, yes gitu. Dia diperintah apapun, bahkan dengan nyawanya dia akan mati di perang itu, dia tetap dia persembahkan sampai titik akhir dia akan mati dia. Dan itu seorang hamba. Jadi seorang hamba itu sudah menyediakan hidupnya, bukan hanya dia mengerjakan apa yang dipercayakan, sampai nyawanya pun itu dipersembahkan untuk tuannya. Dan ini satu kekuatan seorang hamba. Kristus sebagai hamba, apa kekuatan seorang hamba? Dia bukan mengambil dunia supaya mendukung dia, supaya dunia melayani dia. Enggak, dia persembahkan dirinya sebagai hamba. Untuk apa? Untuk mengikat dunia. Untuk mengikat orang-orang yang percaya kepada dia. Jadi waktu dia mati sebagai hamba yang setia, yang sempurna di kayu salib, tujuannya apa? Dia akan mengikat semua orang-orang yang akan berhati hamba dan mendapatkan keselamatan yang selama-lamanya. Tanpa itu kita nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi seorang hamba itu selalu siap untuk mengikat pinggang, berjalan dan mempersiapkan semua akal, pikiran, budi semua. Walaupun kadang tidak sesuai dengan pikiran kita, perasaan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan harus taat. Kita harus taat. Dan walaupun jalannya buntu, mau kemana kita nggak tahu. Waktu kita lihat bagaimana hamba, sebagai hamba di dalam hati Musa, di dalam hati Yosua, di dalam hati para nabi-nabi, dan semuanya jelas sekali. Tidak ada jalan keluar di depannya. Dan mereka hanya diperintah Tuhan. Lakukan ini. Batu nggak ada airnya. Musa, bicaralah kepada batu. Musa tidak taat. Dan batu itu dipukul karena dia emosi. Berdosa. Coba bayangkan. Musa itu kehambaannya masih bisa berdosa. Kenapa? Karena emosi dia sangat tertekan dan mengalami satu tekanan luar biasa karena bangsa Israel begitu biadab, begitu keras kepala, tekar tengkuk dan musuh Tuhan terus. Sampai akhirnya dia bukan marah pada Tuhan, dia marah pada bangsa Israel. Nah, waktu dia marah pada bangsa Israel, memukul tembok itu, batu yang besar itu, berdosalah dia. Dosa apa? Tidak taat. Saudara perhatikan ini. Jadi banyak dalam hidup kita tuh seperti Musa. Bukan karena kita musuh Tuhan, bukan. Karena kondisi yang ada, kita akhirnya musuh Tuhan. Secara tidak langsung, dan Tuhan katakan, kamu berdosa Musa, dan kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian karena kamu tidak taat. Hanya karena mukul, bukan karena mukulnya, ketidaktaatan. Kenapa tidak taat?
Saudara perhatikan, emosi Musa menguasai dirinya, dan seorang hamba tidak boleh dikuasai dengan emosi dirinya. Seorang hamba harus memperhambakan emosinya juga, memperhambakan pikiran juga, taat pada firman Tuhan. Saudara, ada sesuatu kejadian yang sulit kita terima, dan begitu berat apapun itu nanti di masa mendatang. Baik itu keterpisahan, keterpurukan, kebangkrutan, semuanya. Saudara-saudara harus belajar memiliki hati hamba. Jangan seperti Musa, emosi, dan kemudian kita nggak tahan dan kita berteriak kepada Tuhan. Dikatakan, kamu berdosa. Ayub berdosa. Abraham berdosa. Adam berdosa. Dan semua orang berdosa. Dan hanya Kristus yang tidak berdosa. Hamba yang sempurna tanpa mencela Tuhan. Di dalam tekanan yang luar biasa sampai dia meminum cawan penderitaan. Dia seperti keledai yang keluh, yang berdiam. Seperti anak domba yang tidak bisa berteriak. Dia hanya berdiam sampai mati. Dan itu adalah hati seorang hamba. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk yang terakhir. Mengapa Tuhan tidak perlu mengucapkan terima kasih pada kita? Ya, perhatikan. Semua pekerjaan hamba tidak pernah dipaksakan oleh tuannya. Ya, artinya bahwa mereka memilih tuannya dan dibeli oleh tuannya itu adalah satu sukacita. Mereka sudah dibebaskan dan dimiliki dari perbudakan yang sangat-sangat membuat mereka tertekan luar biasa. Sekarang menjadi budak seorang hamba yang menjadi tuannya adalah orang yang mengerti dia dan bagaimana mengerti mengatur semua, dan itu melepaskan dia dari segala perbudakan yang dosa itu, dan dia di dalam perbudakan di dalam kebenaran yang menyukakan hatinya. Ya. Tetapi perhatikan baik-baik ya. Tuan yang memelihara hidup hambanya adalah Tuan yang wajib mengucapkan terima kasih setiap kali orang itu melakukan pekerjaan bagi tuannya. Jawabannya Alkitab adalah tidak. Nah, kenapa tidak? Perhatikan. Kalau Tuhan mengucapkan terima kasih pada kita, artinya ada jasa kita yang diakui oleh Tuhan. Ada, bukan hanya jasa ya, ada kebaikan kita, ada upah. Dan kemudian kita melihat bahwa pekerjaan kita adalah diupah oleh Tuhan, baik oleh terima kasih, oleh penghargaan, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik, anugerah ada atau tidak ada di dalam hidup orang percaya, itu menentukan dia menerima Allah dengan sempurna. Nah, kalau dia sudah menjadi hamba, dan dia kemudian mengharapkan ucapan terima kasih dari tuannya, itu tidak ada masalah. Tetapi tuannya tidak wajib dan tidak perlu memberikan ucapan terima kasih. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berhutang dan tidak pernah membalas sesuatu kebaikan yang pernah dia terima. Saudara, ini penting sekali. Jadi Allah tidak pernah berhutang kebaikan. Allah tidak pernah berhutang persembahan. Allah tidak pernah berhutang apapun pada pekerjaan cara manusia. Manusia yang berhutang pada Tuhan. Manusia yang terus mengandalkan jasanya Tuhan. Bukan Tuhan mengandalkan jasa pada kita. Bukan Tuhan kemudian, oh kamu baik ya saya ucapkan terima kasih. Jadi Tuhan kemudian bergantung pada pekerjaan kita. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan Allah itu tidak pernah harus dan melakukan ucapan terima kasih kepada hamba-hambanya. Karena itu adalah haknya hamba, kewajiban hamba. Dan bagaimanakah tuannya itu menghormati hambanya yang sudah dibeli? Dia akan makan minum bersama. Dan itu menunjukkan bukan lebih daripada ucapan terima kasih. Itu menunjukkan bahwa kamu sudah satu rumah, satu keluarga, dan satu persatuan di dalam hidupnya Tuhan itu. Jadi hamba itu waktu diajak makan dan bareng dengan tuannya, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu menerima dia bukan hanya sebagai hamba nanti, tapi sebagai anggota keluarganya, sebagai anak-anaknya. Dan itu ujungnya adalah makan bersama. Makan bersama itu budak itu kalau di zaman Afrika itu nggak boleh dipisahkan. Tapi waktu Yesus mengatakan, kamu makan bersama dengan aku setelah semua pekerjaanmu selesai. Dan kamu melayani aku selesai, di dalam khusus melayani aku waktu datang, dan disitulah apa? Upahmu, tanda petik, ya kan? Yang akan kamu terima adalah, kamu menjadi keluarga dengan aku. Kamu menjadi anak-anakku. Dan itu terakhir. Jadi hamba adalah awal dari seluruh kehidupan manusia yang harus tahu bagaimana dia harus menjadi anak nantinya. Jadi anak-anak Allah itu dimulai dengan apa? Menjadi hamba-hamba Allah. Ingat baik-baik, waktu anak yang bungsu jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa. Dia mengingat hamba-hamba papanya. Ini rahasianya.
Ia mengingat bagaimana hamba-hamba itu diperlakukan oleh papanya begitu baik, tidak pernah kekurangan makan dan penuh dengan satu hidup yang sukacita, damai sejahtera di sana. Dan dia yang melawan papanya, dia berada di luar dan dia mencari hidupnya, dia mau jadi tuan atas hidupnya, dia ambil semua kekayaan dan dia berfoya-foya, hancur semuanya. Semua orang dia pernah baik dengan dia, yang pernah dia baiki semua yang merasakan kenikmatan harta benda kekuatan yang kekayaan warisan papanya itu habis semuanya. Setelah dia jatuh, siapa orang mengingat dia? Nggak ada, kecuali papanya. Dia ingat kebaikan papanya kepada hamba-hambanya, budak-budaknya. Dan papanya selalu baik dan setia kepada anak yang tidak setia. Dan waktu anak ini kembali kepada papanya, apa yang diinginkan oleh seorang anak? Aku ingin menjadi hamba. Ini kuncinya. Jadi saya datang, wah bapaknya, waduh terima kasih nak ya, kamu kembali, kamu bertobat. Aduh Tuhan berkata pada orang-orang berdosa, terima kasih ya, kalian bertobat, kalian kembali pada saya. Itu Tuhan yang bodoh sekali. Kenapa? Karena Tuhan masa bergantung pada berbaliknya hati orang berdosa? Bukan. Kamulah yang bersyukur, bukan aku. Tuhan itu kebahagiaannya, sukacitanya, nggak pernah kurang sedikit pun. Ada orang atau tidak ada orang memuji dia, Tuhan tetap adalah Tuhan yang perlu dipuji dan layak dipuji, disembah. Nggak ada yang muji nyembah, Tuhan tetap Tuhan. Nggak ada yang memberi persembahan, Tuhan tetap kaya. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Tuhan tetap makhluk yang harus dijunjung tinggi sebagai yang memiliki segala sesuatu. Jadi di sini kita melihat bagaimana kita mengukur diri kita. Segala sesuatu yang kita ukur adalah, saudara, seperti anak sulung yang iri dengan anak bungsu. Kenapa? Karena dia mengukur semua dengan apa? Dengan sebagai tuan. Loh, saya ini melayani engkau. Kenapa kamu tidak menyediakan? Kenapa kamu tidak memberikan aku untuk bisa merayakan dengan teman-temanku? Anak lembu sapi. Kenapa orang berdosa ini datang? Adikku yang kurang ajar, yang memboroskan harta bapak ini, kok mau datang? Ini harusnya dibuang saja. Harusnya kamu menghargai saya. Nah, siapa yang menjadi tuan? Siapa yang menjadi hamba? Anak yang sulung sepertinya hamba, anak yang bungsu sepertinya tuan. Berbalik. Yang dulu menjadi tuan dirinya sekarang menjadi hamba dan menyerahkan dirinya kepada bapaknya. Yang sulung melawan bapaknya dan menjadi tuan atas bapaknya, ngajari bapaknya. Saya ini coba lihat apa yang saya kerjakan. Masa kamu nggak mau terima kasih? Ya minimal merayakan ulang tahun saya lah. Kan gitu. Ini orang berdosa, umur seperti ini. Bapak kok sambut? Marahi dia harusnya. Bukan, saudara. Kenapa? Karena bapak itu punya hati hamba. Yang sulung tidak memiliki, yang bungsu tidak memiliki. Akhirnya dua-duanya diajar menjadi hamba satu sama lain. Dan itulah sukacitanya luar biasa. Jadi semakin saya melayani Tuhan, semakin saya mendulukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Ingat, saudara, itu menunjukkan bagaimana kita akan mewarisi kerajaan Allah. Semakin kita mendahulukan kerajaan Allah, kita mendahulukan kepentingan Tuhan kita akan semakin disambut oleh Tuhan dan kita akan semakin bersukacita dalam seluruh pelayanan kita. Jadi tidak ada beban. Jadi semakin melayani, kita tidak semakin terbeban, kita semakin bersukacita. Semakin dipercaya pekerjaan-pekerjaan pelayanan, kita semakin bersukacita. Bukan yang sesuai dengan hati saya, yang mendatangkan keuntungan bagi saya, bukan. Tapi yang mendatangkan sukacita bagi Tuhan saya. Yang menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati anak, menyenangkan Kristus. Yang memuliakan kerajaan Allah, memuliakan namanya. Dan di situ kita mengerti seorang hamba satu-satunya jalan untuk mewarisi seluruh sukacita kerajaan Allah. Dan itulah kuncinya. Dan kita bersyukur hari ini kita mengenal hati hamba di dalam Kristus. Kita tahu bahwa seluruh pekerjaan kita, hidup kita, pelayanan kita adalah menyatakan kami hambamu. Dan kami jadi hamba-hamba yang tidak berguna. Hamba-hamba yang hanya bergantung sepenuhnya kepada engkau. Dan tidak ada sesuatu yang melebihi daripada itu. Dan seorang hamba, segala pekerjaan semua bukan untuk membanggakan diri, untuk merendahkan orang lain, untuk membandingkan orang lain. Tetapi sungguh-sungguh dia berada di hadapan Allah. Dia berada di dalam kekuatan Allah yang mendukung, yang sudah menyelamatkan dia. Dan disitulah kasih kekuatan sesama manusia muncul dalam diri kita.
Untuk apa menyatakan kehambaan kita? Ya, mungkin lain waktu kita membahas hukum kasih dengan hukum kehambaan. Itu terikat dengan indah sekali. Tanpa memiliki hamba, kita nggak mungkin mengasihi sesama kita. Tanpa Kristus memberi contoh pada kita, tidak mungkin ada manusia mengasihi Allah. Jadi perhatikan, ya. Satu-satunya manusia mengasihi Allah dengan hati hamba, itu hanya Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak pernah menerima hati siapapun yang pernah berkenan pada dia. Dan Tuhan hanya berkata di langit, surga dibuka, dia mengatakan, inilah anakku, aku berkenan pada dia. Dan dia menjadi hamba seluruh daripada perintah-perintahnya. Dan dia menerima dengan satu sukacita, dia tidak pernah berteriak, dan dia mengerjakan bukan untuk mendapatkan terima kasih, tetapi dia mengerjakan karena dia adalah seorang hamba. Dan kita bersyukur, kita tahu rahasia pelayanan, kita tahu rahasia orang percaya, yaitu memiliki hati hamba. Ya, dan kita akan mewarisi sukacita besar dan warisan janji-janji dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu bahwa kami sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Engkau sudah membeli kami, Engkau sudah melunasi hutang-hutang kami, dosa-dosa kami, dan bahkan kunci dari kerajaan maut sudah Engkau cabut, dan Engkau memberikan kunci kerajaan surga. Sehingga dengan iman sebesar biji sawi, dengan hati yang memiliki pengampunan di dalam kami, mengerti orang-orang yang berdosa selain kami mampu membuka dosa-dosa mereka, tapi kami harus mampu juga membuka hati kami untuk menerima mereka yang sama seperti kami sebelumnya. Dan disitulah Tuhan, kami membutuhkan hati seorang hamba yang bukan berpusat pada kehidupan diri kami, berpusat pada kepentingan kami, perasaan kami, tetapi sungguh-sungguh kami melihat hati Kristus, perasaan Kristus dan pikiran daripada Engkau Tuhan. Dan disitulah kami memiliki kuasa yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Bahkan di dalam roh kegelapan, kejahatan semuanya, kasih itu mengalahkan seluruh daripada kejahatan. Kasih mengalahkan dosa, kasih menutupi daripada dosa-dosa itu. Dan kami tahu Tuhan bahwa di dalam kasih itulah kami menemukan Kristus yang ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan kami hati hamba. Sehingga dengan hati hamba inilah kami melihat seluruh kehendak Tuhan dengan jelas. Dan kemuliaan Tuhan ada di depan kami di perjalanan hidup kami dan sempurna sampai kami bertemu dengan Engkau. Sukacita besar akan menanti orang-orang yang berhati hamba. Dan kami mau menerima itu dan meyakininya di dalam iman kami. Karena hanya dengan iman sebesar biji sawi, kami bisa memiliki hati hamba itu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, saya serahkan kembali kepada